orientasi agama yang kedua. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Sueb Senopati, pengurus Ponpes Ibtida Tangerang. Untuknya kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Al-waqtu wal makan tafadhal ali. Shallu ala Nabi Muhammad. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, mang jangan ada ehonya, buang delaynya buang. Cek, buang terus. Cek, jangan ada eho. Begini ya, enakin ya, enggak wow gitu kan. Iya. Jadi kalau ngomong cewek, dia cewek deh. Malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah. Wa qala Nabi Muhammadun innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saudara yang berbahagia, pertama kita panjatkan puji syukur pada Allah yang Maha Ghafur. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita hormati dulu orang-orang yang telah ditulis di sini. Satu, yang saya hormati Bapak Dewi, orang tua saya. Jangan dibaca sayanya mah ya. Bapak Dewi, orang tua, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehat badannya, amin. Juga ibunda. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini dirahmati Allah. Juga yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Nahrawi, Al-Mukarram Al-Habib Barhan bin Ali, Al-Mukarram Gusna Agus Asrori Jamil, Al-Mukarram Ustadz Niin, Al-Mukarram Ustadz Bahrudin. Enggak segitu tah. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Terlebih yang saya hormati guru kita Ustadz Syamsul, kita doakan mudah-mudahan dia diberikan ketinggian, amin. Ilmunya, masa badannya ditinggiin, ilmunya biar tinggi. Mudah-mudahan ilmunya tambah manfaat, santrinya tambah banyak, rezekinya juga tambah banyak, juga selalu dinaungi rahmat Allah subhanahu. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, gerah saya ini kepanjangan sorban buat mungkus berkat ini bang. Jadi kemarin saya ceramah bawa motor kehujanan pakai kardus ambelaya. Akhirnya kata saya kalau saya ceramah ke Ustadz Syamsul saya mau pakai sorban agak panjangan. Kalau hujan saya buntel aja udah. Tahu dikasih tahu kagak. Tapi saya mah lebih berantem di sini daripada berantem di rumah. Kemarin saya ceramah jauh-jauh dapat semangka 2 doang. Bang jangan dikipasin ntar saya kembung, dasar malam udah tutup kipasnya. Aduh masya Allah, dasar saya belum makan ini panih. Tadi siang asar saya dirajeg, tadi habis isya saya di Pisangan, habis maghrib, habis sampai malam saya di kebon jahe ini.
Atau saya belum makan pan, tiba-tiba suruh naik aja. Kali penitia kiai makan dulu kagak aja. Lanjut. Salawema 25 mobil haters, mobil sedan, cetna ngejeng awewe jang man ayeuna bisa dangdan teu bisa. Eta sia nyahonya. Kaindung-indung kepala lindung aki-aki lagi diurut. Kadung aku kadung punya suami ge burut. Atuh udah jangan disesalin, bagaimana atuh? Udah punya dewek ya. Biasanya mah ada Pokari sweat bang. Mencap kaki tiga. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah diutus ke muka bumi tujuannya satu, karena ngaji mah udah bisa ini semua. Yakin, di sini itu udah bisa ngaji semua. Bukan orang awam, dewek-dewek udah tahu hukum. Betul. Saya apa tuh saya ngomongnya? Dewek ya dah. Kamu, wih, itu mah bahasa pacaran tolol. Waktu kita dulu di Tanjung Kait sono. Aku sayang kamu. Jetek. Nih, ini semua ini udah tahu hukum. Jangan dikira ente orang awam. Ente itu tahu hukum semua. Saya tanya, ngomongin orang dosa enggak? Atau itu dewek tahu. Ngaji apa lagi saya? Nih, kalau benci sama suami dosa kagak? Atau itu dewek tahu? Ih, kenapa dewek marah-marah mulu? Kalau pahewan sama tetangga dosa enggak? Kalau suami nggak punya duit dimarahin dosa enggak? Tuh kiai kita pulang, jangan sampai kita nggak punya berkat. Ayo berkat ke mobil. Betul. Nah, berarti kita udah tahu hukum. Atau jangan ngaji aja, belenek. Betul. Dari sore sampai malam ngaji aja begini aja, pulang-pulang kolesterol. Kenapa kamu begitu aja mabok ngaji? Apa? Tambah nggak punya duit atau angus. Lanjut ibu, lanjut. Rasulullah diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Nih kita sama-sama laki-laki sama perempuan. Bapak sebagai bapak-bapak harus punya akhlak. Ibu-ibu harus punya akhlak. Udah tahu semuanya juga. Betul. Yeay, dewek. Walaupun ibadah aja dewek nih, hei. Dewek. Woi hadirin. Conge. Dengerin nih. Rasa-rasanya harus digeber emang orang sini mah. Dengerin nih, mumpung saya dibayar. Kalau kagak dibayar mah saya nggak berani ngomong begini. Dewek nih. Jadi ibu-ibu. Dengerin nih. Sekarang mah udah tua, harus sadar orang mah. Betul. Susu juga udah kayak ceplok nog. Harus sadar. Jangan ntar sebelah sini dulu, bandel nih orang sini nih. Sebelah sini kayaknya kelihatannya muka-muka bandel nih. Kalau sama suami, nih dengerin. Diomelin bukan mikir, nyengir. Woi. Sama suami itu harus hormat. Kita ngomongnya pelan-pelan nih. Biar masuk ke dalam hati. Betul nggak? Sama suami harus hormat. Jangan sampai menekan perasaan suami sampai Masya Allah. Di tahun 2025 nih sekarang banyak lelaki yang meninggal. Kenapa? Karena perasaan batiniahnya tertekan sama pagi-pagi dipinta duit, kagak punya, minum Pramik. Siang dikit, jam 11 dipinta lagi, kagak punya, Pramik lagi. Mau tidur, dikasih tahu sama kiai, kalau minta duit jangan sama suami, sama Allah. Di mana kiai mintanya? Di kuping suami. Minum Pramik lagi, overdosis banyak. Tahun 2025 sekarang kebanyakan yang meninggal itu suami sama dewek tuh. Deh kamu perawan,
Jangan suka datang membawa cinta akhirnya meninggalkan derita. Cicing ya. Pacaran lama-lama akhirnya digait orang. Kamu itu tidak punya perasaan, hargai dong. Jangan cuma hanya bisa menghukumi tetapi tidak bisa menghargai. Kami ini punya cinta sejati sebagai laki-laki, tanggung jawab untuk menjadikan seorang istri. Jangan selalu ditolak mentah-mentah, kawan. Anjay. Diam. Ntar orang sini sebelah. Ntar. Ini dulu, bandel nih. Nih, bu. Ngomong sama suami, kakak biarin saya mah nggak dikasih duit juga. Ikhlas, ridho saya nggak dikasih duit juga sama kakak. Yang penting kakak mau melaksanakan qobliyah dan ba'diyah. Selalu sholat, selalu ibadah, tasbih dan zikir dan sholawat. Jangan ditinggalkan, saya mah ikhlas kakak di masjid aja. Paling pulang-pulang stres. Nih dengerin nih. Ada nggak istri yang ngomong begitu sama suami? Biarin saya mah tidak dikasih duit juga. Yang penting rumah tangga kita sakinah, mawadah warahmah, ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Biarin saya mah 1 bulan dikasih 5.000 juga. Ada nggak yang begitu? Ini kami nih, walaupun begini kuncinya sorga, walaupun dia pendek begitu tuh, agak hitam, demek-demek. Kunci sorga lelaki itu, Pak. Jangan suka mau dihinakan sama seorang istri. No, banyak dewan-dewan yang korupsi. Apa gara-garanya? Tekanan istri. Betul nggak? Coba kalau istri-istrinya ngomong di rumah mah. Kamu sekarang udah jadi dewan. Jangan suka korupsi. Jangan suka maling uang rakyat. Yang benar ngurusin rakyat. Saya seorang istri tidak nuntut apa-apa. Yang penting kamu benar menjadi sebagai wakil rakyat. Nggak ada istrinya yang ngomong begitu. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Atau kita apa sampai benek tuh? Saya juga sampai pada hitam ini. Kenapa tekanan istri? Ini kita bicara perasaan dong. Hidup itu harus punya perasaan. Jangan suka menyiksa doang. Layani kami yang baik. Bagaimana kami mau betah di rumah? Kalau kami pulang ke rumah, lu pada monyong melulu. Bagaimana aku kan betah. Ayo terus sekalian edan kabehan. Betul nggak Pak? Setiap pulang kerja engkau. Edan semua. Jangankan menyambutku dengan senyum manis. Kirain mas saya doang yang edan, terus semuanya. Edan kita juga masuk surga, amin. Segini edan rame, apalagi solehah. Betul nggak? Secangkir kopi pun engkau. Ho, 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 terus bu terus dewek kayak begini mah, emang no kayak begini mah jangan diajak ngaji. Diajak ngaji tadi olab kiai lama. Udah begini aja nih. Utang kebayang semua. Kiainya. Lanjut ibu, lanjut. Kami ini kuncinya sorga. Ibu 1 minggu itu 7 hari, betul nggak? Ada yang 8 di sini. Kagak ada. Saya juga di Paku Haji tetap seminggu 7 hari. 7 majlis Ibu Sabah. Majlis At-Taqwa, Majlis Asalam, Majlis Asalim, ono Majlis Kurdi, ono Majlis Saepul, ini Majlis Saepil. 7 majlis Ibu ngaji. Oke. 7 majlis Ibu ngaji. Tapi kalau tidak ada dari ridho suami, jangankan masuk surga, mencium pun kagak. Akur bapak-bapak. Kata bapak-bapak, yes. Kata bapak-bapak, terus kiain. Besok mah kita undang lagi kiai ini nih. Mantap katanya nih. Ntar bapak-bapak gak sama saya digeber. Tenang aja deh. Ini yang
Ini yang namanya akhlak. Jangan sampai ibu-ibu pergi ke pengajian nunda jemuran. Bukannya belum nyolokin nasi. Kakak saya mau ngaji ke sono. Bajunya hijau sekarang mah. Itu jemuran kalau hujan angkatin ya. Terus kalau pengen makan mah nyolokin aja sendiri. Kan ono tempe ada di dalam kulkas, kalau mau ya ngegoreng. Atau kakak mau udah pinter, atau nyambel kalau mau mah. Ya saya mau ngaji ya. Dah kakak. Apa kata malaikat? Dah ongo. Orang suami ditinggalin. Bicara mau berangkat ngaji. Ngaji jangan. Nih sebelah sini lagi nih. Bu, sehat? Masih punya utang? Hah? Iya. Enggak sekarang mah udah enggak punya utang. Orang dibayar sama Jam Sahroni 11 miliar, 7. Ini dipakai sama saya Jam Sahroni nih. Beda harga doang. Woi bu, ngaji itu jangan cuma hanya di dunia, tapi harus ada dunia dan akhir. Dunianya dapat, akhiratnya. Iya, jangan cuma hanya untuk akhir. Dunianya pun harus ada. Solusinya di mana Kiai? Tanya Kiai Saiful. Bagaimana tuh dia? Dia makan nggak kemana-mana, ke pabrik kagak, ke kantor kagak, jangan nggak diterima. Orang kagak punya ijazah, punya ikro doang. Tapi dia kira-kira makan pasir apa makan beras? Nasi. Kata siapa orang makan beras? Nasi dia. Hidup nggak dia? Atau iya kalau nggak hidup nggak bakalan ngadain maulid dia. Hidup no Ustaz Saiful. Apa dia cuma hanya malam? Aku menangis merateng padang. Diam. Suka lupa, saya suka lupa. Tar. Nih lampu Masya Allah terang jasa. Silo atuh. Kelihatannya nenek-nenek semua nih. Gara-gara lampu nih. Atau saya bikin demek gitu. Tar, inget. Inget. Aku menangis meratang padamu ya Allah, berikan rezeki kepadaku suami yang soleh untukku. Makanya istri Ustaz Saiful mah nggak pernah nuntut minta sama suami. Kenapa? Setiap malam didoain. Kenapa? Bisa ngedoa. Coba dewek kalau didoain sama suami. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kata istrinya? Rada edan kali. Kenapa gua masih hidup ditahlilin, tolol. Kudu jangan begitu nih seorang istri. Aduh, ya Allah Gusti Nu Agung. Suami saya sekarang masih semakin takwa. Jangankan yang meninggal, saya masih hidup juga udah ditahlilin. Ini suami saya sadar apa gila. Tapi apa hasilnya? Lumayan. Tiap malam baca tasbih 1000, baca zikir 1000, baca sholawat 1000. Semakin tua semakin zikir, semakin kagak nyari duit. Apa kata ini? Kapa ibu-ibu? Semakin tua semakin tolol, bukan cari duit. Anak-anak butuh jajan. Ih, ini yang begini nih. Yang begini nih. Masih kedenger sama saya kuping saya nih. Masih nongtoreng nih. Masih nongtoreng. Bu, kalau tidak punya duit, dikasih. Nih, minta uang gocap. Dikasih 20.000. Ngomong mah kagak, bibir yang jalan. Betul nggak? Sungguh kau suami yang... Tuh dia. Kami bukan. Ini akhlak. Dewek mah belum punya istri. Coba dewek kalau udah punya istri. Kalau ngeremek dewek. Deh. No, kayak Lani tadi ngaji kori sampai kurus begitu. Kenapa? Tuntutan. Emang istri Ustaz soleha semua kagak lah. So ini kayak Lani kalau pulang dari sini atau digerayangin sama dia. Mana duitnya nih? Mana duitnya? Dikasih berapa maunya?
Penitia, nih berapa duitnya? Tinggal kayak Lani begini aja. Rokok kagak, apa kagak kata dia. Atau semakin kurus dia. Deh, dengerin nih. Berarti kita sekarang memperbaiki akhlak kita. Ayo kita saling ridho sama suami. Nih Pak, hidup harus gablek pikiran. Apa kata ibu? Kena no katanya. Atau dewek dari tadi juga nungguin. Kena no katanya. Hirup mah jadi suami harus punya gablek pikiran. Supaya istri tidak marah. Jelek-jelek juga jangan diganti. Tetapi yang jelek harus diperbaiki. Jangan ngelihat istri orang cakep atau dewek kagak pernah beliin sekengker. No, ada kiai lagi kali datang. Hah? Dewan. Oh, alhamdulillah. Masuk dewan. Oh, no, penitia kebingungan bagi berapa duit katanya bayar haji Suebi. Tenang, ada dewan anget dah. Silakan Pak Dewan. Masya Allah. Malam Pak, malam. Masya Allah. Ini dewan yang baik kayak begini. Pintain duitnya habak. Atau dewan dikasih air. Pak, salaman Pak sama dewan, Masya Allah. Ntar dewan belum masuk. Dewan ngomong apa terus dewannya. Ntar. Lanjut. Giliran suam. Dengerin. Di dalam Al-Quran ditegaskan. Dengerin no tuh. Buat dia no. Minggir-minggir begini. Ntar kayak gua kena nih katanya. Target gua kena. Ini jalan-jalan melulu duduk apa? Atau penitia gerung sebaja ya. Saudara sini melulu maya. Udah bayar nggak apa-apa dia muterin lampu. Alhamdulillah. RT ada RT. Doain tuh RT supaya panjang umur ya. Dia masuk ngebagiin BLT ke saudaranya. Atau tetap tetangganya juga dia dapat oh. Gimana kata dia mah kagak kali. Udah bang, bener tuh lampu ke situ. Aduh, ke muka saya atau demek saya. Lanjut. Pak, dalam Al-Quran dijelaskan. Ini lewat lagi. Mohon tukang syuting diedit itu Maya. Dalam Al-Quran ditegaskan ar-rijalu qawwamuna ala. Kita ini maulid menteladani akhlak Rasulullah. Jangan mentang-mentang seorang lelaki terus Bu semaunya aja dewek menghukumi seorang istri. Noh, jeruji kamu. Jangan sampai begini ke mata istri, jangan. Dia adalah makhluk lemah kelihatannya, tapi ingat, obat lemah diciptakan untuk suami, bukan untuk istri. Betul. Apakah ada istri yang minum obat kuat? Yang minum obat kuat adalah laki-laki untuk mengalahkan seorang istri. Kenapa? Karena dia kalau sudah bicara melebihi kuntilanak. Terus dengerin sama Bapak. Agar rumah tangga, ini menteladani akhlak Rasulullah nih. Rasulullah punya istri 9 keurus. Dewek. Punya 1 juga kayak singa terlepas di rumah. Betul nggak? Berarti berarti bukan salah istri kita, tetapi kita kurang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Ibu? Lihatin suami Ibu. Kalau suami Ibu semalam
kayak Rasulullah melaksanakan tahajudnya, kayak Rasulullah tadarusnya, kayak Rasulullah zikirnya, tidak mungkin seorang istri ngelunjak sama suaminya. Kenapa? Walaupun petani kayak wali. Wih, jangan dibangunin bapak lu. Semalam abis zikir, no meja juga sampai oyak sama dia. Kekencengan. Jangan bangunin. Bapak lu abis zikir semalam. No, liatin jidatnya juga sampai hitam. Sekarang udah jangan. Sampai istri kita membela kita. Kenapa? Anak-anak takut mengganggu seorang ayah. Betul. Tapi kalau kita molor melulu, apa kata ibu-ibu? Tong, jejek no bapak lu. Dari malam. Ini udah jam 9 atau orang mah mencari apa? Sholat kagak apa kagak, semalam tidur melulu. Kayak dia mah bangkong kali. Ngedeprek aja di rumah. Deh, emang saya nggak perlu makan tah. Ngojek kagak apa kagak, bangun suaminya. Ya udah, gua mau ngojek. Doain saya. Iya, saya doain, didoain. Pulang ngojek, di bajunya aja ada rambut panjang. Nempel. Bukan semakin harmonis rumah tangga, tetapi semakin ngamuk. Duduk di pintu. Rambut siapa ini? Semalam engkau tidur di mana? Semalam engkau makan di mana? Apa kata suaminya? Mana. Jadi makanya hirup. Apa kata suaminya? Gua mencari salah, tidak mencari pun. Tong, bilangin sama mama lu, itu mah bukan rambut janda. Tadi gua ketiduran di tukang cukur. Oh, jadi itu. Apakah ada ustadz yang begitu? Sangat ada. Sampai berantem. Si Dewi di bawah golok. Ada Dewi ada. Oh no, di saya mah kalau namanya Dewi suka kentut. Berarti kita seorang suami harus tanggung jawab. Senangkan istri kita biar kita tidak capek nanti di hadratillah. Mama, ada apa papa? Mama hari ini pengen apa sayang? Saya gacoan, kagak enak jasa. Pedes tolol. Papa, kalau bisa saya pengen ke pasar, ajak ke toko emas. Alhamdulillah. Kagak beli, ngeliat doang. No emas no. Udah seneng, ayo pulang. Udah, begitu aja udah. Santai. Apaan dewek? Punya cinta juga putus melulu. Hei. Ingat, kita itu peran utama. Bukan peran pengganti. Ini mah kita lagi ngomong sama cewek yang gak cakepan dikit. Sama dewek mah abu. Gatel gua. Hei. Kita ini peran utama, bukan peran pengganti. Kami sebagai laki-laki itu tidak mau dikecewakan. Kami itu butuh harapan. Jangan sampai kami dijadikan ganjelan. Ketika peran utamanya datang, kami ditinggalkan. Oh, kamu itu bagaikan hotspot. Bisa juga kalau didekatkan, kalau jauh mencari perangkat lain. Ingat itu bapak-bapak, bahwa tanggung jawab ternyata seorang laki-laki untuk menteladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus menyenangkan seorang Alhamdulillah. Apa kata ibu? Terus. Emang dia harus digituin. Kenapa Ustaz Epul tidak mau bicara seperti itu? Takut kabur bapak-bapak. Kenapa Ustaz Epul tidak mau bicara seperti ini? Takut kabur ibu-ibu. Kalau dikerengin begini,
Kalau dikencengin begini, apa ngomongnya? Jangan ngaji ke son. No. Ntar juga lu diomongin. Mendingan ngaji mah kita berhenti. Ustaznya juga rewel. Ngomong-ngomong kehidupan orang. Udah kita berhenti yuk. Yuk katanya. Betul nggak? Ibu-ibu mah kompak di mana-mana saja. Jangankan di tempat-tempat sekarang aja, ibu-ibu mah ada suaranya. Coba bapak-bapak kayak celengan. Diem aja. Ngerokok. Plo. Mending Samsuma. Gitu. Badah. Dikasih sama penceramah. Atau batuk. Teladan akhlak Rasulullah. Bu, istri Rasulullah. Ketika Rasul ngomong, dia langsung diem. Ingat nih, apa kata suaminya? Dengerin tuh kiai, dengerin. Kalau Rasul mau ngomong, baru juga celangap, mangap begini. Istrinya langsung duduk. Masya Allah. Ampuni saya ya Rasulullah. Mohon maaf jika ada salah. Apa memang yang harus dikatakan? Silahkan bicarakan kepadaku. Istri Rasul. Istri Rasul. Dewek. Ngomong apa lu, ha? Mau ngomong apa? Nih, kalau nggak ada ini mah nih mencari duit nih. Hah? Nih. Bukan istrinya yang nunduk, malah suaminya. Iya. Kembali gitu ya. Istri Rasul. Pak, istri Rasul. Setiap malam menawarkan dirinya. Diam dulu, lu nggak ngerti ini. Lain. Masa lu udah ngerasain perawan? Itu urusan kita 17 tahun kegigir. Hei, Pak, Bu, istri Rasul. Seorang istri tiap malam menawarkan, apakah saya malam ini mau dipakai? Jangan ngomong pas kalau belum pernah mama dewek. Kalau mau dipakai saya mau dandan, bukan untuk kondangan. Tapi untuk melayani seorang suami. Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, kalau saya tidak dipakai malam ini, saya mau sholat dari jam 8 sampai jam 4 subuh pagi. Takorum sama Allah subhanahu. Mana ini nggak ada tisu? Udah pakai topo saya aja dah. Di dewek. Oh iya, nggak ada tisu. Besok-besok pakai patungan buat beli tis. Atau tisu doang berangkat makaga. Hei, istri Rasul, istrinya menawarkan seperti itu. Apa orang kebon jahe sama? Tidak. Darah ringin, tariris, begituan melulu. Gua masangek. Mana kesetiaanmu pada orang suami? Hah? Mana kesetiaanmu? Hoi, rumah tangga udah bertahun-tahun, 20 tahun. Emang kami sebagai lelaki masih mencintai dewek? Tidak. Kalau kami bicara perasaan, kami sudah tidak tak cinta kepada kalian. Tanya bapak-bapak. Cuman apa? Kami mempertahankan rumah tangga. Agak kencang saya ngomong nih. Kami mempertahankan rumah tangga bukan karena cinta kami sudah tiada. Yang ada cuma hanya perasaan, kami kasihan sama kalian kalau ditinggalin. Tuh anak-anak. Betul nggak? Anak. Apalagi di jalan tuh, di jalan Pak Haji udah banyak yang ngeteng 250. Pajaknya naik sekarang mah. Woi, kami sudah tidak cinta. Buktinya ibu-ibu mau ikut ke pasar. Apa ada yang diajak? Tidak ada. Kakak ikut ke borongan apa? Jangan udah. Gua aja beli lauk mas sendiri. Udah jangan. Lu mau udah di rumah. Ikutkah ke borongan? Jangan. Udah jangan. Kak sekali-kali aja naik motor sama kakak. Saya udah lama jasa, udah tua ditinggalin melulu. Jangan. Udah kak ikut. Ayo kalau mau ikut mah. Naik. Megang ke perut. Jangan megang ke situ. Gua nyengap.
Megang kemana atuh saya? Megang ke sini. Jangan begitu, gua ganti beloknya nih. Terus saya megang kemana? Udah ke behel begini. Dulu waktu masih pacaran, ayang megang dong. Kenapa sih kamu jauh banget? Megang dong. Megang. Ada kecelugan dia rem dikit-dikit. Det. Kayaknya mah dadanya nih. Det. Det. Lagi pacaran, betul? Sekarang dewe pas ada polisi tidur, digas sama suaminya. Dasar megang ke behel, digas sama suaminya. Weng, celok. Jatuh enggak kira-kira? Apa kata suaminya? Kata gua tadi jangan ikut, tolol. Lu sih ikut-ikutan melulu. Kata gua juga apa tadi? Atau kakak mah motor main gas melulu. Atau bagaimana aja itu polisi tidur. Atau orang mah pelan-pelan. Lo udah tungguin saya di sini pinggir jalan ya katanya. Sambil nungguin mobil tanah lewat lo. Coba. Dulu bukan begitu, Neng. Masih perawan mah dulu, masih anak muda. No. Cara dunia no. No. Ucing garong no. Ucing garong. Wow, kalau lagi pacaran. Nge-WA. Ayang, ini malam minggu jangan ke rumah aku, akid ala. Akid apa? Ala. Kepala ala. Angan kesini ya, aku akid ala. Apa kata pacarnya? Ayang minum adon. Oska adon. Dulu masih cinta, sekarang masih cinta. Nih kamu jangan sampai sakit dong sarapan. Pagi-pagi udah nawarin begitu. Sarapan dong kamu, jangan sampai kamu emahnya. Sekarang kita apa ditawarin sama suami kita? Lo itu kayaknya mau mati. Atau jangan sampai telat minum obat yang banyak. Biar kamu overdosis gua kawin lagi goblok. Kenapa kagak minum obat? Minum kata gua juga. Kenapa? Karena cinta sudah tidak ada, akur. Betul, Neng. Betul. Masya Allah. Bapak. Luar biasa rumah tangga ini kita setiap tahun diteladani. Memperingati maulid Nabi. Menteladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Majelis Taklim Al-Baihaqi. Tapi mana datang ke rumah? Ntar nih maulid ini. Bilangin, wahai para bapak-bapak, kalau masih ada ibu yang begitu yang masih melotot, bawa ke pesantren saya, akan saya ruqyah dia itu. Tuh mandewek. Gua ruqyah nih. Ayat kursi. Sekalian nama bangkunya kata saya. Digetokin nama pala. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang ku cari lelaki yang punya bukan alis berukir, bukan bibir bergincu. Yang ku cari istri yang punya mal. Lu cinta karena dasi. Ayo edan kabehan ayo. Biarin dia mah. Ayo kita aja biarin biar semangat. Betul. Cinta karena dasi. Tenang bae Ustaz Epul, kayaknya aing dua ya amplopna. Hiji amplop ceramah, dua amplop ngelawak. Akan mudah basi cinta karena gincu. Tuh dia. Ampun aing. Akan mudah layu Bu. Sant lu
Cinta siapa yang abadi? Cuma hanya cinta Allah kepada makhluknya, cinta Nabi kepada umatnya. Alhamdulillah. Kita ini walaupun demek, hitam, hidup lagi, kita tetap dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ya Una, ya Ija, ya Maimunah, ya Siti, ya Ningrum, ya Epi, udkhulil jannata bisalamin aminin. Masuk surga bersamaku karena kau sudah demek melaksanakan maulid sampai datang ke jam 12. Ceramahnya juga bukan rame tapi murah. Iya, ini mah bukan rame, murah ini. Untung ada Dewan. Kemarin mas saya Pak Dewan di Kemiri di Sawer Camat. Ini mah kagak kali ya. Getek. Ini ceramahnya begini Pak Dewan, kalau kagak rame biasanya mustaminya balik satu-satu, nggak ketahuan lagi. Tiba-tiba tenda kosong aja, ngomong sama temennya balik yuk gitu. Ceramahnya kagak rame. Betul nggak? Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhulun. Ngomong ya Allah, ngomong Allah. Ngomong. Sekali lagi. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nih saya ngapalinnya ke seminggu itu. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Gua kayak-kayalannya aja ya. Pahit dewek. Pahit apa? Wajah lu tai. Hai pemuda. Hai, antum sebanul yaum rijalul ghaib. Kalian itu sebagai pemuda yang paling utama akan menjadi pimpinan di hari esok. Betul. Sekarang dewan-dewan banyak, pejabat banyak udah pada tua, besok-besok mati kalian yang menggantikan. Sekarang di sini kiainya Ustaz Saiful, besok mati kalian yang menggantikan. Bagaimana kalau kalian duluan yang mati? Ustaz Saiful yang ngajiin, betul. Nih, nasib tidak boleh tahu, betul? Nasib mah enggak disangka-sangka. Semalam juga tabrakan di Cadas, 3 orang mati keleyek mobil tanah. Sekarang nggak ada mobil tanah lagi, alhamdulillah. Gua tadi kesini kagak ada mobil tanah, nggak ada. Ini nggak tahu, nggak ada loh. Ini nggak tahu, so tahu nih orang nih. Orang kagak ada. Di sini mah kagak ada, coba deh. Mana coba? Di sini mah kagak ada. Sini mah kagak ada, sono. Sini mah kagak. Orang di demo sama kebon jahe. Sekarang kita lemah, besok kita akan menjadi kuat, betul. Ingat dewek. Sekarang negeri kita udah dikeliling sama lautan. Lautan. Oh iya, tembok ini mah. Tembok ini mah. Tembok, betul. Menteladani akhlak Rasul sangat sulit. Di antaranya bapak-bapak, woi, menteladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sedidal haya, malu luar biasa. Nih orang-orang kita nih semua nggak punya malu. Kita nggak punya malu. Jangan salahkan dewan, jangan salahkan lurah, jangan salahkan pejabat kalau mereka makan uang rakyat. Kenapa? Karena sebelum mereka jadi udah kita pintain duitnya. 20.000. Apa kata dewan? Tuh. Tapi dia meniat sodako sehingga terpilih. Alhamdulillah. Nah, berarti kita
kita menteladani akhlak Rasul. Rasulullah seorang pejabat, Rasulullah seorang taat kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah dengan adanya Rasulullah kita tahu Allah Subhanahu wa taala dengan menjemahnya usolli fardhu subhi kaberangan. Allahu Akbar. Boleh walaupun kesiangan daripada tidak sama sekali, tapi jangan sekali-kali loh. Jangan sekali-kali. Rasulullah tidak ada cerita kesiangan. Tidak ada cerita, tapi kenapa di rumah ibu semuanya kesiangan? Istri kesiangan, bapak, anak, rombongan siang ini. Pantas doanya angel diijabah sama Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Muhammad, aduh saya mabok sholawat. Telah datang laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang Rasul diutus ke muka bumi untuk kalian. Untuk apa? Untuk kita semua mengikuti bagaimana perjalanan Rasul menghadap Allah Subhanahu. Agar apa? Kita sebagai umatnya ini, biar selamat semuanya, tidak ada yang ada di dalam neraka. Walaupun ada di dalam neraka, nanti diangkat. Enak. Mumun, kemana kalian belum masuk surga? Tolong, aku udah geseng di dalam neraka. Kenapa emang? Makan uang sogokan 30.000. Tolong. Semua tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Ustadz Saiful. Teh Mumun, hei, Teh Mumun sebelah mana nerakanya? Belah sini agak pojokan dikit tadi. Diangkat sama dia, Masya Allah Teh Mumun hitam jasa. Ayo ke sorga, dicuci di air mawar sorga. Bentuk tubuh Teh Mumun nanti kayak Siti Hawa, cakepnya luar biasa. Alhamdulillah. Tidak ada muka-muka begini masuk sorga. Kenapa? Karena semua akan dirubah. Ada lelaki yang ngomong begini, nanya ke saya, Kiai, apa kata saya? Ini mohon maaf jangan berbilang ke istri saya ya. Emang kenapa? Emang kita nanti di surga sama dia lagi. Kata saya, atuh iya pak. Emang bapak nggak mau? Saya kalau sama dia lagi mantar saya bagaimana ya katanya. Emang kenapa? Saya mah sering disiksa. Ntar kalau gimana saya kalau di neraka, kalau di sorga saya dicekek lagi. Emang pernah Kiai di atas ranjang saya dicekek katanya. Pinta duit kagak ada, apa kagak ada. Saya hampir aja mati. Saya mah nggak mau sama dia lagi. Atau protes sama Allah. Begitu yang berarti itu rintihan paling utama, rintihan paling dalam. Bukan semena-menanya itu nanya ke kiai, tapi dia punya perasaan yang tidak bisa dihilangkan. Kok nanyanya sama kiai, semua juga ditanyain sama kiai, semuanya juga ditanyain sama kiai. Kemarin ada tamu dari Kalideres, nenek-nenek. Kiai katanya minta air. Emang buat apa? Biar gigi saya tumbuh lagi. Saya mah setengah jam bikin air. Terus ini nek udah cepet pulang ke sono. Ini air nanti tolong diminum ya biar giginya tumbuh. Iya kiai. Datang ke jalan lupa pakai cebok. Atau gigi tumbuh lagi di bawah. Deh, semuanya ditanyain ke kiai, betul. Deh, makanya harus bagus akhlak kita sama kiai, karena semuanya kepada kiai. Kemarin ada tamu minta air, buat abah bang, warung saya biar rame. Bakar kata saya. Insya Allah rame. Ngapain atuh? Atuh lu mah goblok sih jualannya. Atuh duit bukan diambil setan, itu salah mulangan, salah ngembalian. Atau 10.000 dipulangkan 20.000. Bagaimana lu mau kaya tolong? Akhlak kita sama kiai, akhlak kita juga sama orang tua harus diperbaik. Nih lu nih. Kalau bangun pagi-pagi
bantuin tuh orang tua nyuci, bantuin tuh orang tua masak nasi, terus Bu, emang begitu. Bantuin tuh orang tua ngurusin adik-adik lu semua. Jangan tidur doang main TikTok, main HP. Karena HP mah tidak ada gunanya. Wabil walidaini ihsana. Perbaikilah kamu kepada orang tuamu. Karena orang tua mah anak 12 bisa dikawinin. Tapi anak 12 tidak bisa ngawinin orang tua satu. Ada enggak? Tuh iya. Malah batur mau kawin gak dilarang-larang sama anak. Nah udah tua gak belek dedengos. Malu ke orang mau kawin lagi. Allah. Siapa yang ngawinin dulu? Hah? Tawarin orang tua mah, bapak jangan punya istri 1. Lihat Rasulullah punya istri 9, bapak minimal 3 atau 4. Begitu anak mah. Ini mah lain ngomong ke bapak dongo, istri di mana-mana, anak ambelayah. Wow, kayak anak kucing melulu, tekaur nempel langsung cerot bae. Dasar orang tua geblek tuh. Anak ke orang tua di mana menempelkan akhlak kita. Nanti mah kalau ada orang tua ke rumah kita ya, bapak emang mau kawin lagi? Iya. Iya gatel saya ini. Ada aja dewek mah kelihatan tuh lah. Kamera itu mantar di itu ya, malu saya ya. Deweknya diupload kayak atuh. Nih kiainya borok kali. Di santri mah pada buduk ya. Buduk-buduk santri mah tetap gurunya ge ikut bawa bro. Baru dah, barokah baruduk lagi, barokah kiainya mah. Tetap santri. Awas nih tukang kamera kalau besok ada YouTube lah gua gegaret. Gua serang ke sini. Woi, waduh. Gua kayak nggak kerasa nggak nyadar itu. Aduh. Udah dah kita berdoa mudah-mudahan giliran begini ente lanjut. Kemarin mah dipinta patungan marah-marah. Ustad mulu dan deh baik. Ntar dia mintain duit tuh. Bilangin tong, no penitia bawa kardus, emak itu kagak ada di rumah. Emang emak mau kemana? Emak mau ke WC. Bilangin ke penitia emak kagak ada di rumah gitu ya. Assalamualaikum Tepi. Waalaikumsalam. Cek anaknya. Tong, emak ada? Kagak ada kata emak saya ge. Emak saya mah nggak ada di rumah kata emak saya tadi. Terus di mana? Katanya di WC emak saya. Emang WC-nya bisa sama rumah tong? Kagak aja nyambung. Emang abang mau apa? Memintain duit buat maulid. Ustadz Epul mau maulid dan ntar saya bilangin ya katanya. Mak, dia mah bukan penjahat. Dia mau minta duit doang katanya. Tolol kata emaknya gua geprok loh. Bukan dibilangin kagak ada. Akhirnya dasar nenek-nenek pakai celana sambil jalan. Ada apa? Inilah kehidupan para ustad. Mohon maaf ini Ustad Niin. Mohon maaf ini ya Gus Gojali ya. Mohon maaf karena ibu-ibu zaman sekarang ini adalah zaman now. Betul. Ini sekarang banyak yang glowing. Saya juga tertipu kemarin. Masya Allah. Bawa motor dia, pakai legging dilihat dari belakang. Masya Allah kata saya. Kejar noh kata saya. Cewek mantap nih kejar. Bool gede pakai legging mantap. Kejar kata saya, dikejar sama mobil Fortuner, mobil saya. Pas dikelakson net. Astagfirullahaladzim. Kuntilanak terlepas Pak Dewan. Hati-hati. Banyak muka-muka yang glowing tapi punduknya mah hauk. Allahumma tamama nikmatika. Amin. Wa tamama rahmatika. Wa tamama ridwanika. Wa sholli wa sallim wa barik alaihi. Wa ala alihi washabi adada ma khalaqta wa razaqta wa amata wa ahyaita ila yaumit tuhsaru fil khalaiqi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngomong aja udah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran kasiran kami ucapkan kepada guru kita yang tadi telah memberikan intisarinya tausiah agama yang sangat luar biasa pada intinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi kita semua dapat mengambil hikmahnya, dapat terapkan di kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin.